muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah serta pelatihan serta terpilih dari Tuhan yang kami muliakan, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di kegiatan kita di Masjid An-Nur Batu Raja. Karena di antara teman-teman kita ada yang ada dari luar kota sebagian, dari Makassar. Nanti kita harapkan acara ini jangan terlalu lama, jangan terlalu lama, dan semua bisa menikmati acara ini dan nanti dapat ilmunya gitu. Baiklah, kami dari panitia mengumumkan di antara latar belakang acara kita bahwa banyaknya kita temui di lapangan itu masyarakat itu ketika terjadi pengurusan hewan kurban atau terjadi ketika ada masih sebagai kaum muslimin belum mengetahui hukum-hukum fiqhnya, dan begitu juga bagaimana pengurusan dan praktek pengolahan daging kurban. Sehingga itu kami dari panitia berusaha kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan bapak sekalian yang sempat hadir pada hari ini menyempatkan waktunya kegiatan ini. Kemudian mohon maaf kepada kami jika dalam acara ini perlu kekurangan dan dalam penyampaian mungkin ada yang kurang pas dari kami panitia. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar bersama kita, dan ini mudah-mudahan menjadi menambah wawasan dan ilmu teman-teman kita. Kemudian yang terakhir acara ini adalah diharapkan terjalinnya ukhuwah sebenarnya antara kaum muslimin meskipun berbeda dengan teman kita. Karena kalau kita sebutkan oleh kita teman-teman kita berbagai macam masjid dari Batu Raja, ada masjid Al-Nabi sendiri, yang ada di Hakim, yang di Kota Batu Raja, ada kemudian juga kami di sekitar setempat di sana. Kemudian di luar Batu Raja sendiri ada dari Islam apa di jalan lintas terbukit sana. Kemudian ada juga teman-teman dari Batu Marta dari unit 12 apa? Unit 2 sama unit belum datang, unit 2 yang kedua. Nah, kemudian ada juga dari Pulau Pandan, lumayan jauh mereka menyempatkan waktunya untuk hadir di acara. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa membawa kita dan bisa membangun ukhuwah Islamiyah di acara ini. Kemudian selanjutnya kami kenalkan sedikit materi, yaitu dua materi kita. Yang pertama, Ustaz kita yang telah hadir di depan kita, Ustaz Kiai MH Hafizahullah. Beliau merupakan S1 lulusan Universitas Islam Madinah, jurusan hadis. Dan beliau sudah berada di depan kita. Kemudian untuk materi selanjutnya mungkin beliau belum datang. Beliau ini merupakan salah satu peserta praktikum penyembelihan hewan kurban bersertifikat Juleha. Insyaallah, dan mudah-mudahan dengan dua materi yang ini, materi yang saya sampaikan dengan juga dan bisa bermanfaat. Yang pertama, pembukaan tadi sudah kita buka dengan bismillah tadi. Kemudian acara dimulai fikih kurban dengan tema fikih kurban yang kita sampaikan ini bersama Ustaz Sa'id dari pukul jam 9 pagi sampai jam 10. Ini materi fikih kurbannya. Kemudian nanti kita coba bagi break. Tidak bagi minum kopi, mungkin ada yang ngantuk, sampai dari jauh. Kemudian acara berikutnya baru masuk ke materi kedua, itu Bapak Syarifudin, dimulai dari sekitar jam 10 lewat 10. Nanti baru kita mulai sesi kedua. Setelah sesi kedua, ada praktek kedua, bagaimana menggulirkan sapi, bertimbulan tali, dan berbagai macam jenis teori-teori yang kita miliki akan disampaikan secara langsung. Kemudian sesi terakhir, nanti ada tanya jawab. Tanya jawabnya nanti di sesi terakhir, kita lakukan talk show, biar lebih akrab.
Jadi bapak-bapak kita bertanya langsung, kita bisa bertanya langsung sebanyak-banyaknya dengan materi Pak Syarif itu. Demikian kita dan terakhir nanti kita kemungkinan makan siang kalau tidak sebelum itu, insya Allah makan siang kita juga sebelum itu. Baiklah, tidak bertanya kita belajar ini sebenarnya kita sangat baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalam ala akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul sama-sama belajar, sama-sama mengulang kembali pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya, insyaallah sambil menambah wawasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap tahunnya yang menjadi rutinitas tahunan kita bernilai ibadah, terus bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya kita harus mengulang terus pelajaran tentang fikih menyembelih, fikih kurban, ya, karena ini bagian dari agama kita. Bahkan para ustadz sekalipun kan seperti itu. Ini adalah materi yang tahunan, ya, harus terus mengulang. Kalau tidak apa beda dengan sholat. Kalau sholat kan tiap hari kita lakukan. Nah, kalau misalkan puasa juga sering dilakukan, masih puasa sunnah. Tapi kalau seperti haji, umrah, begitu pula penyembelihan, fikih kurban, maka ini harus kita bahas. Kalau perlu tiap tahun kita adakan dan mungkin nanti pindah di masjid mana, kemudian dengan jumlah yang lebih banyak lagi insya Allah. Baik. Apa yang kita bahas insya Allah pada pertemuan ini? Ada beberapa hal yang kita bahas. Tentunya dua ya. Yang pertama hukum-hukum penyembelihan dengan cara syar'i. Dan yang kedua hukum-hukum berkaitan dengan kurban. Nah, untuk materi penyembelihan secara syar'i atau di dalam bahasa Arab disebut dengan az-zakah asy-syar'iyyah. Bisa lihat di sini. Az-zakah asy-syar'iyyah itu penyembelihan dengan cara syar'i. Kemudian udhiyah. Udhiyah itu kurban. Pembahasan pertama tentang penyembelihan. Kita akan membahas insyaallah pengertian penyembelihan secara syar'i itu apa? Syarat sah penyembelihan, adab-adab menyembelih, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan, kemudian hukum sembelihan ahli kitab, kemudian jika hewan mengamuk atau kabur atau sejenisnya apa yang dilakukan. Kita bahas pengertian secara syar'i. Kemudian macam-macam penyembelihan, hukum penyembelihan. Yang dimaksud dengan az-zakah asy-syar'iyyah, penyembelihan secara syar'i adalah penggorokan atau penusukan di leher hewan darat yang halal dimakan dan mampu untuk disembelih dengan memutuskan urat nadi lehernya atau melukainya jika tidak mampu untuk disembelih.
Nah, di sini pengertian ini kita bahas satu persatu. Yang pertama penggorokan. Penggorokan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan adzabah. Seperti ini. Sebagaimana yang kita pahami di leher. Ya, dengan memutuskan urat nadinya, saluran darah. Ya, saluran darah. Nanti kita akan bahas saluran apa saja. Atau penusukan di leher. Nih, penusukan di leher dilakukan pada onta. Pada onta. Dan kita lihat penusukannya ini di pangkal leher seperti ini. Di sini tempat berkumpul saluran-saluran pada onta. Dalam keadaan kakinya diikat. Salah satu kakinya ini diikat. Jadi berdiri dengan 3 kaki. Ini namanya nahar. Kemudian pelukaan sebagian anggota tubuh. Ini namanya al-aqar. Kembali kepada pengertian. Dia adalah penggorokan atau penusukan di leher hewan darat yang halal dimakan. Hewan darat yang halal dimakan itu banyak. Ya, tetapi maksudnya di sini yang memiliki leher. Yang memiliki leher untuk disembelih. Adapun hewan darat yang tidak memiliki leher untuk disembelih, maka dikiaskan kepada belalang. Karena belalang itu tidak perlu disembelih. Dan banyak hewan darat juga yang dipelajari pada fikih at'imah atau fikih makanan-makanan yang halal. Kemudian di sini mampu untuk disembelih. Jadi kalau tidak mampu disembelih, maka cukup dilukai. Seperti misalkan dia terjatuh ke dalam sumur. Sementara sumurnya itu dalam. Akhirnya kita mengambil pisau, kemudian kita lemparkan bismillahirrahmanirrahim. Dia terluka. Ketika dia sudah terluka, kemudian hewannya mati, maka dia menjadi halal. Begitu pula kalau dia terjepit, misalkan dia terjepit, takut mati, maka kita lukai kakinya, ya sampai berdarah. Karena itu yang bisa kita lakukan, misalkan tempatnya tinggi, lehernya juga masuk ke dalam lubang, misalkan kita hanya bisa menyayat sebagian anggota tubuhnya, maka itu cukup. Namanya al-aqar, al-aqru. Jadi ini 3 cara penyembelihan secara syar'i. Oleh karena itu di sini boleh. Kalau di dalam hadisnya tentang memanah. Nah, kalau kita misalkan ada yang kabur, ada hewan yang mengamuk, maka kita cukup mengucapkan bismillahi wallahu akbar, kita panah atau kita tembak. Boleh. Ya, boleh. Dalilnya apa ya, ikhwan? Diriwayatkan an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fanadda ba'irun minal ibil. Kemudian kaburlah seekor onta dari onta-onta. Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Kemudian ada seorang menembaknya, memanahnya dengan anak panah. Kemudian dikurungnya, orang itu mengurungnya. Qala tsumma qala, berkatalah Rafi' bin Khadij, kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, innalaha awabida ka awabidil wahsyi. Sesungguhnya dia itu memiliki kebuasan seperti kebuasan hewan buas. Fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakadha. Jika kalian tidak sanggup menguasainya, maka lakukanlah oleh kalian seperti ini. Maksudnya, lukai dia. Di anggota tubuh manapun cukup melukainya. Meskipun bukan di mana? Di leher. Akan tetapi ini hanya untuk hewan yang tidak mampu kita sembelih.
Kalau masih mampu kita sembelih, harus kita sembelih. Contohnya banyak kejadian atau seringlah walaupun presentasinya kecil, ada sapi kabur, ya kan? Dulu waktu SMP saya dulu diikutkan jadi panitia gitu kan. Sapinya kabur. Nah, kemudian guru kami termasuk orang yang megang talinya, nggak bisa menarik. Akhirnya kabur dia, lepas. Sampai katanya terpental-pental guru saya megangnya, guru SMP megang. Akhirnya karena tidak sanggup lagi dilepas saja. Kan harus ada solusi, ya. Kalau untuk hewan yang seperti itu cukup ya ditembak atau ditusuk pakai tombak bisa. Kalau dia kabur. Kemudian selanjutnya hukum penyembelihan secara syar'i. Hewan-hewan yang halal dimakan harus disembelih dengan cara syar'i kecuali ikan dan belalang. Ya, termasuk di dalamnya hewan-hewan yang halal lainnya yang tidak memiliki leher. Ya, maka tidak perlu disembelih. Tapi kalau misalkan dia punya leher, contohnya kuda, jerapah, halal apa tidak? Halal. Kuda, jerapah, apalagi yang halal? Rusa, itu kan bukan hewan ternak. Bukan hewan ternak. Itu ada lehernya, harus disembelih dengan cara syar'i. Kalau babi, jangan. Babi tidak halal. Baik. Kalau jika tidak, apa yang terjadi? Maka dia menjadi bangkai. Ini resiko kalau kita menyembelih tidak dengan aturan syar'i. Contohnya saya dulu pernah waktu ada Bandara 3 Jakarta baru buka ya. Masih sedikit rumah makan yang buka. Subhanallah, waktu itu saya kelaparan malam habis ngisi pelatihan di Jakarta. Kelaparan, ya Allah, saya bilang mau cari, wah ini ada nasi nih. Ternyata di situ ada bebek bakar digantung. Pas saya lihat, wih, lehernya utuh. Terus saya cari di mana lukanya. Oh, ternyata di sini di bawah leher. Langsung ditusuk ke jantung kayaknya. Langsung ditusuk. Astagfirullah, kata saya. Astagfirullah, saya bilang. Langsung saya cari roti-rotian aja lah. Beli 2 sekalian roti-roti apa yang ini. Ya. Udah beli roti aja. Bismillah. Nanti pas sudah sampai Palembang baru makan berat gitu. Kalau tidak disembelih dengan cara syar'i, akibatnya apa? Tidak halal. Ya, apalagi kalau di Eropa, di negara-negara kafir, hewan itu disengat dengan listrik. Dibunuh dengan tidak dipenggal, dibunuh dengan cara disengat dengan listrik. Mati begitu saja. Baru dikuliti dan sebagainya. Maka seperti itu tidak halal. Ya, tidak halal. Bagaimana hukum penyengatan itu sendiri dalam produksi atau penyembelihan hewan yang besar, pabrik besar? Jadi para ulama menyebutkan kalau sengatan itu hanya membuat pingsan dan hanya membuat dia itu mudah untuk disembelih, ya, dengan voltase tertentu yang tidak membuat mati, maka dibolehkan oleh para ulama. Dibolehkan oleh para ulama. Kalau itu ada hajat, tapi hanya ketika ada apa? Ada hajat, yaitu produksinya besar. Contohnya kalau kita menyembelih kambing 400 ekor satu hari, gimana? Ya kan, tenaganya cuma 3 orang. Mantap juga itu. Itu kan perlu disengat, dia tidak mati, cuma pingsan saja, masih bernafas, masih berdetak jantungnya. Jadi untuk memudahkan agar mudah digantung di mana? Penggantungan dan tidak bergerak-gerak, sudah dipingsankan kemudian digantung. Boleh. Ya, boleh seperti itu untuk diperbolehkan. Tapi itu kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat
seperti kita hanya nyembelih 1 ekor, 2 ekor, sudah tidak ada hajat. Itu cukup dipegang saja, ya. Tidak perlu disengat dengan listrik. Kemudian syarat-syarat sah penyembelihan. Ada 3 hal yang kita bahas. Ada syarat-syarat yang berkaitan dengan penyembelih, ada syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Penyembelih, orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, syarat yang berkaitan dengan alat penyembelihan. Nah, ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak, bisa menjadi bangkai. Ya, bisa menjadi bangkai. Yang pertama, syarat sah penyembelihan yang berkaitan dengan penyembelih. Dia itu harus berakal. Dia harus berakal. Tidak boleh dan tidak sah dari dari orang gila. Seandainya ada orang gila menyembelih, seperti dulu saya pernah kedatangan pasien ruqyah. Dia itu katanya menguasai 4 elemen. Masya Allah. Pernah ceramah di Mekah. Semua orang dengarkan ceramah dia. Kata yang bawa, nggak ada tuh Ustaz, nggak ada, bohong itu. Ngasih 4 elemen gitu. Elemen apa saja gitu. Persis seperti Avatar. Geleng-geleng. Nah, ini kalau dia menyembelih, jadi saya katakan kepada beliau, ini bapaknya anak itu, bapaknya pemuda itu, saya bilang, ini nggak wajib sholat, dia nggak wajib sholat. Ya, sedih bapaknya. Tapi saya bujuk dia. Dan alhamdulillah sudah sembuh, katanya sudah sembuh. Nah, padahal kalau dia berkomunikasi, jalan, biasa, seperti orang normal. Tapi ketika dia berbicara, ngelantur. Ya, ngelantur. Nah, ini kalau menyembelih, meskipun dia kayak orang normal, itu tidak sah penyembelihannya. Kenapa? Dia tidak memiliki akal. Begitu pula orang mabuk. Orang mabuk tidak sah penyembelihannya. Kalau orang tidur, menyembelih sambil tidur gimana? Ada nggak kemungkinan itu? Ada, tapi sangat jarang. Dan itu juga tidak sah. Kalau ada orang yang berjalan sambil tidur, dia tidak sadar, maka tidak sah. Harus berakal. Ya. Kemudian mumayyiz. Jadi apa? Mumayyiz tidak disyaratkan baligh. Anak kecil boleh. Anak kecil boleh. Kemudian muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab. Bagaimana dengan wanita? Boleh tidak menyembelih wanita? Boleh. Perempuan menyembelih boleh. Nah, ini kadang ada yang tidak mau beli ayam di pasar gara-gara yang menyembelih ibu-ibu. Wah, betino katanya yang nyembelih. Loh, boleh, tidak ada larangan. Perempuan menyembelih tidak ada larangan. Ada yang bilang bagaimana dengan wanita haid? Wanita yang sedang haid, boleh. Tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang mengatakan itu, ya tidak ada mazhabnya, ya hanya perasaan. Ini terkadang seperti itu Bapak ya. Kita kan belajar perbandingan mazhab, 4 mazhab, 5 mazhab dan sebagainya. Dan terkadang banyak sekali orang mengatakan ini mazhab Syafi'i, tapi ternyata bukan mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang menjadi masalah. Kemudian yang keempat, penyembelih itu ya harus meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk puyang, bukan untuk kuburan, bukan untuk nyiriri ya gitu ya. Bukan untuk itu. Atau Nyi Rara, ya kan? Bukan. Atau Nyai Rara, bukan. Atau untuk, nah ini terkadang ada orang
mendapatkan kesaktian. Ah, gitu. Nggak boleh. Itu penyembelihan syirik. Tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembelihannya pun jadi bangkai. Sembelihannya jadi bangkai. Ya, kalau dia menyembelih untuk dapat tenaga dalam, itu hati-hati itu. Itu sembelihannya, ayamnya menjadi bangkai. Atau contohnya ada orang syukuran kebun. Buka kebun, buka hutan, semakin luas. Pertama kambing, sembelih kambing, kepalanya dipendam di sana. Itu sangat jelas, itu syirik. Tidak boleh. Harus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dulu saya pernah diceritain orang-orang yang tambang. Kata beliau, Ustadz, kalau kita buka di kebun ini, kebun itu, kita diminta itu, perusahaan diminta sapi. Kita diminta nyembelih 1 ekor sapi, kepala sapinya dikubur di kebunnya, di lahan yang mau kami garap itu, tambang itu. Nggak boleh, saya bilang. Kalau antum, perusahaan antum mau sedekah, sedekah saja, ya kan? Per orang kasih berapa seperti itu, nggak apa-apa. Daripada melakukan kesyirikan. Atau misalkan orang-orang dikasihkan daging atau apa, boleh. Tapi kalau ada ritual seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat penyembelihan lagi berkaitan dengan hewan yang disembelih. Ya. Oh, kemudian di sini ada kelupaan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Nah, semenjak adanya kejadian yang masih berlanjut sampai sekarang di Palestina, maka kita semakin sadar bahwasanya penyebaran Yahudi di dunia itu ternyata luar biasa banyaknya. Di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika, itu ternyata luar biasa penyebaran Yahudi. Tapi tetap sembelihan mereka itu halal. Begitu pula Kristen atau Nasrani, yaitu ahli kitab. Kalau di Amerika atau di sebagian Eropa itu ada sertifikat halal. Kalau kita kan MUI ya. Mereka dari Kerabian atau apa gitu. Ya. Itu dari Yahudi. Merek dari Yahudi. Justru seperti itu boleh. Boleh kita makan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi juga menyembelihnya di mana? Di leher. Boleh. Menyembelihnya juga di leher. Sama seperti kesembelihan kita. Kemudian syarat penyembelihan selanjutnya berkaitan dengan hewan. Nah, harus memutuskan saluran nafas atau disebut dengan hulqum. Memutuskan saluran makan atau disebut dengan mari. Memutus 2 urat nadi atau wadajan. Kemudian yang keempat, mengucapkan bismillah. Dan kalau menambahkan dengan Allahu Akbar, bismillahi wallahu akbar, Allahu Akbarnya itu sunnah. Nah, tapi kalau sengaja meninggalkan ucapan bismillah, sengaja, dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan sadar meninggalkan bismillah, ya, maka jadi bangkai. Kecuali dia lupa. Kalau lupa, bukan disengaja mengucapkan bismillah, maka para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Kalau lupa mengucapkan bismillah bukan karena kesengajaan, sah. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu tetap menjadi bangkai. Ya, tetap menjadi bangkai dalam mazhab Imam Ahmad. Baik. Nah, di sini kalau dalam pelatihan penyembelihan
Maka rata-rata para ustadz menyebutkan ada 4 saluran ini yang harus terputus. Ya kan? Taib. Kenapa? Karena inilah yang sangat mudah untuk dipahamkan kepada masyarakat. Adapun kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, yang putus itu haruslah yang 2 saja, hulkum dan mari. Jika sudah terputus hulkum dan marinya atau saluran nafas, saluran makannya, maka sudah sah. Meskipun tidak putus 2 urat nadi. Di dalam mazhab Imam Ahmad harus terputus 2 urat nadi, meskipun tidak terputus hulkum dan marinya. Makanya yang paling aman, ya, kalau kita melihat perselisihan di kalangan ulama adalah apa? Keluar dari perselisihan. Bagaimana keluar dari perselisihan? Putuskan semua, ya enggak? Ya enggak? Putuskan semua, pening-pening, ya. Ini khilaf itu. Kalau putuskan semua kan keluar dari perselisihan di kalangan ulama. Jadi putuskan saluran nafas, putuskan saluran makan, putuskan 2 urat nadi. Ini selesai. Alhamdulillah. Dan memang untuk urat nadi pada sapi dan juga kambing itu terletak di samping dan akan terlihat ketika kita sembelih, maka dia akan mengalir deras dan terus mengalir, ya, di kanan dan di kiri. Maka adapun darah yang keluar dari leher itu sekedar gitu saja, akan keluar sekali saja. Adapun yang di urat nadi ini terus mengalir. Kalau sudah kita lihat di kiri dan di kanan ada putus, ya, maka itu berarti sudah, artinya dia mengalir, menyentor seperti itu, ya, berarti sudah putus. Sudah putus. Yang menjadi masalah itu terkadang untuk sapi yang punya kulit itu, dilihat, gender, ya, itu banyak ya. Maka pertama, tidak disyaratkan harus 1 kali potong atau 2 kali potong, tidak. Walaupun berkali-kali sampai dia itu terputus, tidak menjadi masalah, ya. Ataupun misalkan terlepas nih, pas kita sudah cabut, oh belum putus, lanjutkan, tidak jadi masalah. Nah, terkadang ada yang beredar kalau ini harus nggak boleh lepas katanya. Kalau lepas nggak sah. Dari mana mazhabnya? Gitu kan, ini mazhab dari mana gitu, ya kan? Ya, tapi juga pelajaran bahwasanya senjata itu usahakan tajam. Nanti insya Allah di pelatihan teknisnya ya, insya Allah harus tajam. Kemudian juga terkadang ada yang mengucapkan bismillah saja. Dia nggak mengucap Allahu Akbar. Ya, tidak mengucap Allahu Akbar, tetap sah. Bismillah ini wajib, Allahu Akbar itu sunnah. Begitu pula kadang ada yang dipermasalahkan, tidak mengucap nama orang yang disembelih, tidak wajib juga itu sunnah. Misalkan Bismillah, ya Allah Akbar, Allahumma hadza an. Allahumma hadza an. Ya Allah ini dari. Allahumma itu artinya ya Allah, an dari, misalkan Pak Selamat. Allahumma hadza an Selamat. Serat. Maka kita katakan itu sunnah. Kalaupun ditinggalkan tidak jadi masalah. Ya. Seperti saya dulu pernah salah ucap, ya. Kekurangan huruf N gitu. Ustadz gimana Ustadz ya, tadi ana dengar Ustadz salah nyebut nama saya. Afwan saya bilang. Lupa ana kan. Iya, sah dah Ustaz. Sah lah, enggak apa-apa. Yang penting bismillah dijakan. Kemudian syarat-syarat sah penyembelihan. Nah, untuk alat.
alat penyembelihannya disyaratkan itu melukai dengan tajamnya. Kalau pisau kan ada pisau atasnya tidak tajam. Nah itu kalau disembelih, walaupun dia terus menerus ya, balik dari tajam, pisau dapur bisa kena. Walaupun dia melukai dan sebagainya, tapi dia tumpulnya, maka itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya. Begitu pula kalau misalkan kita menggunakan panah ketika berburu atau ketika ngamuk, hewannya ngamuk, kita pakai panah. Tapi yang terkena itu bukan runcingnya. Ya, bukan runcingnya, tetapi misalkan terkena badannya. Maka seperti itu tidak sah. Tidak sah. Kemudian bisa dengan seluruh bahan kecuali gigi, kuku, dan tulang. Gigi, ternyata ada yang menggunakan gigi seperti gigi gajah, ya kan? Ditajamin, diruncingkan, atau gigi hewan-hewan yang lain. Kuku juga demikian, kuku. Atau misalkan saya pernah melihat ada orang, bukan orang Islam, ya alhamdulillah bukan orang Islam ya, sengaja dia panjangkan kukunya. Oh ternyata itu untuk, ya biasa jempol sih, jadi serat gitu nah, sengaja ditajamin kukunya, jadi di ayam itu tinggal serat, ditusuk. Astagfirullah, saya bilang ternyata ada yang pakai kuku sengaja ditajamin, ya kan, seperti pisau, ditusuk di sini ayam, tusuk baru dia seret, selesai. Ya. Tidak boleh. Begitu pula tulang, tidak boleh. Jadi seluruh bahan lainnya seperti besi, kemudian bambu, kayu kan bisa ditajamkan. Batu, bahan-bahan yang lainnya alhamdulillah diperbolehkan. Begitu pula aluminium kalau misalkan dia tajam, boleh. Taib. Selanjutnya adab-adab menyembelih. Adab-adab menyembelih. Nah, di sini harus diperhatikan sebagian adab menyembelih. Pisau atau alat yang digunakan haruslah tajam. Nah, ini adab. Walaupun tumpul, misalkan dia tumpul ternyata berhasil menyembelih, sah. Ya. Tetapi perlu kita ingatkan, ketajaman untuk sapi harus dipastikan benar-benar tajam. Sapi itu berbeda dengan kambing. Kambing itu juga berbeda dengan ayam. Kalau ayam bisa pakai pisau dapur, tapi kalau kambing minimal pakai golok, ya kan? Kalau sapi, wah itu apalagi kalau sapi, ketajamannya harus benar-benar tajam. Kemudian yang kedua, ini adab. Kalaupun tersembelih dengan pisau tumpul, sah apa tidak? Jawabannya sah. Tapi kurang beradab. Kata wal yuhidda, kata Rasulullah SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Ya, wa idza qatalta wa idza dzabhta fa ahsin dzibhatah. Apabila engkau menyembelih, perbaguslah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadakum syafratahu. Seorang dari kalian menajamkan goloknya. Wal yurih dzabihatahu, dan mengenakkan ya sembelihannya. Maksudnya apa? Disembelih dengan cepat. Jadi jangan sampai, saya pernah khutbah Idul Adha, saya ajarkan adab-adab menyembelih. Ternyata saya dapat sembelihan 2 sapi waktu itu, ada 1 orang tokoh di masyarakat menyembelih 1 sapi. Masya Allah. Jadi ketika beliau nyembelih, serat. Goloknya tajam padahal, serat. Mungkin baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Astagfirullah, kata saya. Oh, bapak saya langsung komen dalam, wih kasihan nih,
nak dikhusyukkan niat katanya. Sembelihannya nak dikhusyukkan juga gitu. Bukan. Kalau sedang menyembelih itu maksimallah 2 kali gitu ya. Kalau kita tidak ahli 1 kali tarikan serat atau 1 kali dorongan, tidak ahli dalam itu ya, usahakan 2 kali saja lah. Ya kan, kalau dengan teknik dorong misalkan tembak ke bawah dulu baru tarik ke atas kan gitu. Tembak ke bawah, tarik ke atas. Jadi 2 kali sabetan saja. 2 kali goresan saja. Jadi jangan sampai disengaja seret seret. Itu namanya menyiksa. Sapi dan kambing dibaringkan di sisi kiri. Sapi dan kambing dibaringkan di sisi kiri. Dan apakah dihadapkan ke kiblat? Nah, ini untuk menghadapkan ke kiblat boleh-boleh saja. Tapi tidak harus, ya. Tidak harus menghadapkan ke kiblat. Tidak harus menghadapkan ke kiblat. Dan sebagian ulama mengatakan sunnahnya, tetapi ya pendapat yang kuat tidak ada dalil khusus dari Nabi menghadapkan ke kiblat. Tidak ada dalil khusus. Jadi yang penting dia dibaringkan di sebelah kiri. Ini pun kalau dibaringkan sebelah kanan boleh. Ya, boleh. Kemudian onta dinahar dengan cara berdiri. Jadi onta itu pertama didudukkan dulu, kemudian diikat satu kakinya, kaki apa tangan? Onta nggak punya tangan, gitu ya. Diikat satu kakinya bagian depan. Nah, jadi dia berdiri kemudian disuruh berdiri ontanya, kemudian disembunyikan, pisaunya disembunyikan. Nah, cari bagian terlunak di bawah onta itu, ya, bagian terlunak, dan itu cukup ditusuk sekali, set gitu. Ya, cukup ditusuk. Nanti bisa dilihat kok di internet banyak ya cara penyembelihan dengan cara nahar. Kemudian sapi dan kambing disembelih dengan memutuskan 2 saluran nafas dan makan serta 2 urat nadi di leher. Ini untuk keluar dari perselisihan di antara ulama. Adapun onta cukup ditusuk di bagian bawah. Kemudian hewan dibiarkan mati dan tidak dikuliti dan tidak diambil dagingnya sebelum benar-benar mati. Jadi bagaimana kalau misalkan ada hewan dia belum benar-benar mati, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Selesaikan dulu, biarkan dulu dia mati dengan sempurna, barulah kita kuliti, begitu pula ambil dagingnya. Taib. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam penyembelihan. Yang pertama, menggunakan senjata tumpul, karena itu termasuk mengazab hewan. Mematahkan leher hewan sebelum dia mati. Disembelih kadang ada ya seret, yang tukang sembelih ayam itu kan, sembelih patahin. Jangan, apalagi sudah dipatahin, masukkan ke air. Nah, ini kalau dia mati beratnya gara-gara tenggelam, itu tidak sah penyembelihannya. Jadi harus benar-benar diyakinkan matinya itu karena disembelih. Kemudian menguliti hewan sebelum benar-benar mati. Masih bergerak-gerak sudah dikuliti. Jangan. Ini hukumnya makruh. Kemudian mengasah senjata dalam keadaan dilihat oleh hewan. Di hadapannya, serat, serat, serat gitu ya. Tidak boleh. Ya, kita bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan itu datang ke beliau, minta disembelih. Iya kan? Kalau kita bukan Nabi, ini pamer senjata pula. Takut. Menyembelih dalam keadaan hewan lain melihatnya. Jadi usahakan hewan lain itu tidak melihat, ya, tidak melihat hewan yang sedang disembelih.
Bagaimana jika hewan yang akan disembelih mengamuk atau kabur? Maka kita menggunakan al-aqr, al-aqru. Untuk hewan yang tidak memungkinkan disembelih, baik hewan ternak maupun hewan buruan, maka hewan itu diakar atau dilukai di bagian anggota tubuh manapun sehingga mengeluarkan darah dan mati karenanya. Adapun sembelihan ahli kitab halal jika disembelih dengan cara penyembelihan syar'i, yaitu di leher, dan tidak disebutkan nama selain Allah ketika menyembelihnya. Kalau mereka menyebutkan demi Tuhan Bapa dan Anak, demi Ruhul Kudus, tidak boleh, tidak halal. Tapi kalau dia sebutkan demi Allah, misalkan demi nama Allah, boleh. Ya. Bagaimana kalau mereka tidak membaca? Kalau mereka tidak membaca, halal. Tapi yang penting disembelih di leher. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang yang diberikan Alkitab halal untuk kalian dan makan kalian halal untuk mereka. Adapun sembelihan orang kafir selain ahli kitab seperti penyembah berhala, penyembah api, ya, dan agama-agama lain, ateisme, kemudian dinamisme, agnostik, ateis, maka haram dan menjadi bangkai. Ya, haram dan menjadi bangkai. Dan hati-hati kalau kita ke luar negeri ya, itu kan tidak banyak makanan yang halal, ya, tidak banyak makanan yang halal. Perlu ingat-ingat, ini harus ingat, ya. Jadi jangan asal makan daging. Kalau makan ikan, seafood, laut ya silahkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau daging-daging ayam, sapi, beef, atau kambing, maka seperti itu harus kita yakinkan, jangan sembarangan. Ya. Baik. Lanjut, bagian kedua yaitu hukum-hukum kurban atau udhiyah. Bahasa Arabnya itu udhiyah. Udhiyah itu hewan kurban. Tentang hewan kurban. Dhahiyah itu yang dikurbankan. Atau adhatun. Adhatun ya, itu juga hewan kurban. Yang kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama pengertian yang boleh dijadikan hewan kurban, syarat yang dianggap pada hewan kurban, waktu berkurban, apa yang dilakukan pada daging kurban. Jika orang yang berkurban berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Nanti bapak-bapak sekalian kalau ada pertanyaan tulis saja dulu. Tulis, kalau nanti ditanyakan pas talk show di akhir materi insyaallah ya, seperti itu. Pengertian udhiyah hukumnya, hukum disyariatkan dan syarat disyariatkan. Yang pertama pengertian, hukum dan syarat yang disyaratkan. Apa pengertian udhiyah? Udhiyah itu apa-apa yang disembelih berupa onta, sapi, atau kambing dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah di hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Hari Idul Adha paham ya, tanggal berapa Zulhijjah? 10 Zulhijjah. Kalau hari tasyriq 11, 12, 11, 12 apa 11, 12, 13? Nah, pendapat yang kuat 11, 12, 13. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan sampai tanggal 12 saja, dan pendapat yang kuat kata Rasulullah SAW, ayyamut tasyrik, ya, ayyamu dzikrillah, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Berarti seluruh hari tasyrik
sampai tanggal 13. Kalau adha artinya hari raya penyembelihan, ya kan? Kalau tasyrik, apa artinya tasyrik? Ya setelah Idul Adha, Ustaz, gitu. Enggak akan ada artinya, ya kan? Ada artinya enggak? Ada. Tasyrik itu artinya menjemur. Menjemur hewan-hewan, menjemur daging-daging. Karena di zaman dahulu itu kan tidak ada kulkas. Jadi cara mengawetkan hewan bagaimana? Mereka potong kecil-kecil, ya, atau bahasa kita didendeng, dipanaskan, dijemur. Potong kecil-kecil, tipis-tipis, dijemur sampai dia kering. Kalau dia kering, nanti ketika mau dimakan tinggal direbus. Lunak lagi dia, tinggal direbus. Seperti itu cara mengawetkan di zaman dahulu agar tidak busuk, ya. Nah, ini hari tasyrik. Hari tasyrik, hari menjemur. Mereka menjemur hewan kurban. Jadi bagaimana? Kita apakah disunahkan juga menjemur? Enggak. Ini kan tujuannya apa? Mengawetkan. Kalau ada kulkas, pakai kulkas aja. Nah, gitu. Baik, lanjut. Pengertian hewan, sekarang hukum berkurban. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah itu? Sunnah yang ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sunnah-sunnah muakkadah ini ditinggalkan dengan sengaja, padahal mampu, hilang yang namanya kesolehan. Dia itu bukan orang soleh. Ya, contohnya sunnah muakkadah, sholat berjamaah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, walaupun pendapat yang kuat kalau sholat berjamaah adalah hukumnya apa? Wajib. Jadi sunnah muakkadah artinya yang ditekankan. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Orang soleh tidak akan meninggalkan sunnah ini. Seperti itu. Untuk siapa hukumnya sunnah muakkadah? Untuk orang yang memiliki nafkah selama 4 hari. Hari Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. Dan dia sanggup membeli 1 hewan kurban atau 1/7 sapi. 1 hewan kurban seperti kambing atau domba, ya. 1/7 sapi atau onta. Jadi kalau misalkan dia sanggupnya beli domba, bagaimana? Iya, domba. Domba. Kemarin kalau tahun lalu ada yang nitip ke saya uang 1 juta. Saya minta carikan ke panitia. Ternyata dapat domba harga 900.000 ya dengan ongkos kirim dan panitia 1 juta. Pas lah. Dapat. Kalau tahun ini naik lagi 1,2 kata beliau. Nggak ada lagi harga 1 juta tapi 1,2. Jadi domba lebih murah. Apalagi domba betina. Ya, domba betina. Taib. Jadi terkadang ada orang, oh saya nggak mampu. Padahal domba masih ada. Kambing pun ada yang murah. Ya. Kalau tidak sanggup 3 juta, 3.500.000, 4 juta, ada yang harganya 2 jutaan. Yang penting kan cukup umur, ya, cukup umur dan bebas dari cacat. Baik. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum berkurban. Tetapi ayolah ikhwan, perlu kita pahami, ada ulama yang mengatakan wajib. Yaitu di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Berdalil dengan banyak dalil. Contohnya disebutkan, man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang
memiliki kelapangan, tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dekati tempat sholat kami. Wah, ini kalau punya kelapangan, ya. Dan juga ya ikhwan, sebaik-baik kalau kita mengetahui perbedaan pendapat, itu apa? Keluar dari perselisihan. Bagaimana keluar dari perselisihan? Sembelih, ya enggak? Berkurban. Ya, berarti apa? Bebas kita. Kalau ada perselisihan pendapat dari ulama, dari kalangan para ulama, ambil jalan keluarnya, yaitu sembelih. Berarti apa? Kalaupun ternyata yang benar wajib, berarti kita tidak berdosa. Kan seperti itu. Tahu. Kemudian selanjutnya syarat-syarat disyariatkan. Kepada siapa? Orang Islam. Kalau orang kafir tidak sah. Lalu bagaimana kalau misalkan saya pernah ada kasus di Prabu Muli. Ada orang Cina, ini Ustadz kami panitia masjid, dikasih sama orang Cina, disuruh nyembelih katanya, disuruh nyembelih. Bagaimana itu? Ya sembelih aja, tapi sembelihannya bukan untuk dia, artinya sedekah biasa saja. Ya. Kemudian balik dan berakal. Ya, jadi kalau belum balik, dia belum terkena hukum tersebut. Mampu. Dia memiliki kemampuan. Jadi kalau misalkan tidak mampu, maka tidak dituntut untuk berkurban. Ini sudah kita bahas tadi ya. Apa saja yang boleh dijadikan hewan kurban? Mimma yang disebutkan di dalam dalil adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hewan-hewan ternak. Walaupun saya katakan terjemahan itu tidak sepadan. Kenapa? Karena bahimatul an'am di dalam bahasa Arab itu hanya untuk onta, sapi, dan kambing. Nah, kalau kita terjemahkan dengan hewan ternak, nanti unggas-unggasan juga masuk. Ya enggak? Nanti disangka menyembelih hewan ternak. Woi, ayam, bebek, ya, apalagi angsa. Itu kan hewan ternak katanya. Tidak. Bahimatul an'am itu bahasa Arabnya hanya berlaku pada 3 jenis hewan itu, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kambing ini termasuk semua jenis kambing. Di antara bentuk jenis kambing adalah domba. Ya, domba itu jenis kambing-kambingan. Bagaimana dengan kerbau? Dulu saya memandang boleh kerbau dijadikan hewan kurban, tetapi setelah kita pelajari lagi, ternyata jenis kerbau, kebiasaan kerbau, klasifikasi dalam ilmu biologi terhadap kerbau itu berbeda dengan sapi. Ya, berbeda dengan sapi. Bahkan coba antum lihat klasifikasinya, spesies sapi. Kemudian kalau di atas spesies apa? Kondo ya, apa kelas? Saya lupa itu pelajaran biologi ya. Itu beda. Dan ada teman-temannya sapi. Jadi kita katakan kerbau itu beda dengan sapi. Ya. Kerbau itu bukan beda dengan sapi. Jadi pendapat yang kuat, kerbau itu tidak bisa dijadikan hewan kurban karena dia bukan sapi. Ya. Kemudian yang ketiga, menyembelih satu kambing untuk satu keluarga. Boleh. Satu kambing itu dia niatkan untuk dirinya satu orang, tetapi dia ikutkan pahalanya untuk satu keluarga.
Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari kan disebutkan karena rajulu fi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisya anhu wa an ahli baitihi. Ya, anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang untuk dengan satu kambing meniatkan dirinya dan keluarganya. Ya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua kambing yang beliau sembelih, kambing yang pertama Allahumma hadza anni wa an ahli ahli baiti. Ini dariku dan untuk keluargaku. Kambing yang satunya Allahumma hadza anni wa aman lam yudhahi min ummati. Ini adalah satu kambing dariku dan untuk orang yang belum menyembelih dari kalangan umatku. Maka ini juga menjadi dalil yang kuat bahwasanya pendapat yang kuat itu sunnah, ya bukan wajib. Seperti itu. Jadi kalau satu kambing itu untuk satu orang dan orang itu boleh mengikut sertakan orang-orang di rumahnya yang dia tanggung pahalanya. Ya, pahalanya. Nah, tapi tetap satu kambing satu orang, yaitu untuk yang menyembelihnya saja. Boleh tidak wanita, misalkan dia janda, meniatkan untuk keluarganya? Jawabannya boleh, ya. Adapun onta atau satu sapi untuk 7 orang. Nah, untuk onta ini terjadi perselisihan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan satu onta bisa untuk 10 orang. Ya, keluar dari perselisihan juga, pendapat jumhur juga, ya satu onta itu untuk 7 orang. Jangan lebih dari 7 orang. Apalagi ada kadang satu sapi untuk satu sekolah. Nah ini, satu sapi untuk satu kantor. Nah ini, nggak benar itu. Jadi satu sapi maksimal untuk 7 orang. Kalau satu sapi bertiga, boleh tidak bertiga? Boleh, lebih bagus. Satu sapi 1 orang, bagus lagi, gitu kan, lebih bagus lagi. Nah sekarang mana yang lebih utama? Yang pertama gini, onta, sapi atau kambing. Jika seorang ingin berkurban 1 ekor onta atau 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, mana yang lebih utama baginya? 1 ekor onta. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena dia lebih berkorban dan lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Dari segi dia sendiri, dia pengorbanannya lebih besar, manfaat untuk kaum muslimin juga lebih banyak. Maka para ulama menyebutkan yang paling baik adalah al-athman al-asma, yang lebih mahal dan lebih gemuk. Ya. Jadi kalau satu orang menyembelih 1 sapi itu lebih utama daripada 1 kambing. Ya, lebih utama dari 1 kambing. Apalagi masyarakat kita juga masih perlu ya daging banyak. Bahkan Nabi SAW ketika beliau di Mekah di Haji Wada, beliau menyembelih hadiyu sebanyak 100 ekor onta. 30 atau 33-nya beliau sembelih, kemudian diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib sisanya. Tapi beliau ingin setiap onta beliau dipotongkan sedikit dagingnya agar beliau bisa masak di 1 tungku. Ya, jadi dari 100 ekor onta itu bayangkan. Ya, Nabi SAW. Dan juga dalilnya dalam surat Al-Hajj, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan budana onta kami jadikan dia termasuk syiar-syiar untuk kalian.
lakum fiha khair. Dan untuk kalian padanya terdapat kebaikan. Maka ini sangat jelas, ya, menunjukkan onta itu memiliki kebaikan yang sangat banyak. Jangan pelit juga lah. Kadang nanti, paling utama satu kambing daripada satu sapi. Kalau kita kan sapi ya. Padahal dia orang kaya, sudahlah, sedekah sapi lah. Jangan pelit niat. Ya kan? Kalau misalkan orang kaya punya harta setengah M, jangan pelit-pelit, gitu kan? Lanjut. Syarat yang dianggap pada hewan kurban, cukup umur, bebas dari cacat atau afiat. Cukup umur. Ini jam berapa ini? Sudah 10.16. Yang pertama cukup umur. Nanti tolong Ustadz Amir di-share ke yang ikut ya, atau perwakilan-perwakilannya. Materi sudah di-share. Onta. Untuk onta minimal umurnya 5 tahun. Sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Untuk onta, sapi, kambing ini disebut dengan musinnah atau saniyah. Musinnah atau saniyah. Tapi kalau untuk domba atau biri-biri itu minimal 6 bulan. Jadi kalau tidak punya uang banyak, jangan tidak berkurban. Insya Allah Allah gantikan, ya. Punya uang 1,5 juta, tidak sanggup beli kambing, beli onta, beli domba, beli domba. Kemudian bebas dari cacat. Ada al-aura, buta sebelah matanya. Tidak boleh. Cara mengeceknya kayak gini kan ya. Kayak gini-gini kan. Ini matanya nih, digini-gini kan. Atau ditepuk kayak gini. Tapi jangan pakai angin. Nepuknya jangan pakai angin. Kalau kayak gini terasa dia kelopaknya. Gini ya. Atau mau ditusuk-tusuk seperti ini. Kalau dia ngedip, berarti nggak buta. Kalau dia masih melotot, buta. Ya, buta. Ini buta sebelah matanya. Kalau dua-duanya buta, lebih parah. Nggak boleh. Kemudian al-arja, pincang. Pincang ini adalah pincang yang parah. Maksudnya dia tidak bisa bertumpu dengan kaki yang pincangnya. Kalau dia masih bisa berjalan, masih bisa bertumpu dengan 4 kaki, dengan kaki pincangnya, maka masih boleh. Ya, tapi kalau sudah diangkat seperti ini, berarti tidak ada lagi tumpuan. Itu tidak boleh jadikan hewan kurban. Tapi kalau misalkan cacatnya gara-gara prosesi ketika pembantingan, ya itu tidak menjadi masalah. Atau masuk lubang, itu tidak menjadi masalah. Maridhah, sakit. Hewan yang sakit. Kelihatan hewan ini sakit. Contohnya baru diturunkan dari mobil, kok lemes. Hewan itu makan, ya adalah kebiasaan. Ini merenung gitu kan, mikirkan hutang nggak ada lah ya. Artinya diem aja, sakit atau banyak lalat, kadang banyak lalat di tubuhnya gitu ya. Nah itu hati-hati, dilihat dulu. Kalau dia banyak lalat gara-gara bau, berarti bukan. Tapi kalau gara-gara dia sudah mau jadi bangkai, itu kan lain lagi. Kemudian gila, ajfa. Hewan yang gila. Hewan itu meskipun tidak berakal, ada yang gila, ada yang tidak. Contohnya gila apa? Ini rumput, dia malah makan kotoran. Suka nanduk-nanduk dinding, tidak jelas, ya kan? Frustasi misalnya. Enggak, nanduk-nanduk dinding misalkan. Kan gila ini. Tidak sesuai kebiasaan hewan-hewan yang lain. Kelihatan dari perangainya, itu kelihatan. Ini 4 cacat ini disepakati. 4 cacat ini disepakati. Bagaimana dengan cacat-cacat yang lain? Nah, Allah lebih suap pendapat yang kuat.
al-adba yang terpotong tanduk atau telinganya, al-adba, dan terpotongnya tidak lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga maka cacat, baik tanduk maupun telinga. Atau misalkan ekornya terputus, maktu dzanab, ekornya dia punya ekor tapi terputus, ya, lebih dari sepertiga. Bokongnya terputus, contohnya terserempet bulldozer, terkelupas kan bokongnya, berarti kan dagingnya hilang, itu tidak boleh. Tidak punya telinga, soka, as-soka, soka dari lahir tidak punya telinga, itu juga cacat, ya, itu juga cacat, tidak boleh. Kemudian jarba, jarba itu bernanah. Nah, ini pendapat yang kuat, jarba ini itu hewan yang sakit, ciri-ciri hewan yang sakit. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh pada daging dari hewan tersebut. Kalau dia bernanah, pas disayat dia juga ada bintik, ya, yang itu adalah kotoran atau penyakit, ya. Kemudian al-qarn al-mudammi atau mudmi, ya, berdarah. Pangkal tanduknya berdarah. Seperti dia baru berkelahi, ternyata pangkal tanduknya berdarah. Maka di situ ulangi, ganti hewannya. Atau syarqa, telinganya terbelah. Nah, kalau dia masih di bawah sepertiga itu aman. Ya, tapi kalau misalkan biasa hewan itu ada tanda-tanda ciri-ciri sedikit aja gitu ya, sedikit, itu masih tidak menjadi masalah. Tapi kalau lebih dari sepertiga itu hati-hati, ya, artinya tinggalkan itu. Walaupun sebagian ulama ada yang membagi menjadi setengah, lebih dari setengah baru dikatakan cacat, tapi kita ambil pendapat yang sepertiga saja sebagai batasannya. Telinga bolong. Kenapa? Karena Rasulullah katakan as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga. Batasnya ada sepertiga dan sepertiga itu banyak. Ini walaupun dalil dari faraid atau ilmu waris, tetapi digunakan dalam mazhab Abu Hanifah secara umum. Al-kharqa, bolong. Kalau bolongnya sedikit tidak jadi masalah. Tapi kalau dia bolongnya lebih dari sepertiga telinga, ya, maka itu cacat. Kemudian muqabalah dan mudabirah. Al-muqabilah dan al-mudabirah. Telinga yang terpotong dari depan atau dari belakang. Ada terpotong, nah itu juga. Jika cacatnya hanya sedikit dan kurang dari sepertiga, maka tidak menjadi masalah dan sah menjadi hewan kurban. Kapan diperbolehkan menyembelih hewan kurban? Cepat saja nih, hari Idul Adha dimulai dari jika imam bersama imam maka setelah imam menyembelih. Jangan mendahului imam. Jika tidak bersama imam maka setelah matahari terbit dan meninggi. Dan cukup untuk mengerjakan 2 rakaat. Jadi sudah masuk waktu duha, awal waktu duha, kemudian cukup untuk 2 rakaat. Maka itu boleh untuk menyembelih kalau kita di hutan, di kebun. Kemudian waktu akhirnya adalah sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Pembagian hewan kurban. Nah, ini untuk daging kurban apabila bernazar tidak boleh mengambil sedikit pun dagingnya. Kalau bernazar, karena dia wajib, nazar itu wajib dan tidak boleh diambil sedikit pun. Nah, jika untuk dirinya sendiri maka dia mengambil bagiannya. Ya, dianjurkan sepertiga atau boleh kurang dari itu atau jangan sampai lebih dari setengah. Jika untuk orang yang telah meninggal, kalau kita menyembelih untuk orang yang sudah meninggal, hukum pendapat yang kuat boleh. Tetapi kalau dia tidak berwasiat, kalau berwasiat kita laksanakan. Tapi kalau tidak berwasiat, maka lebih baik bersedekah harta, uang atau harta. Itu lebih baik daripada kita berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Kenapa? Karena ini permasalahan diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kita tinggalkan lebih baik. Ya, kecuali ada wasiat sebelum beliau meninggal,
kalau ini harta saya, kembangkanlah setiap tahun, kurbanlah atas nama saya. Itu wasiat, dilaksanakan wajib. Nah, untuk orang yang telah meninggal, kalau kita berkurban atas nama orang yang telah meninggal, maka tidak boleh mengambil sedikit pun darinya karena itu adalah sedekah atas nama orang yang telah meninggal. Pembagian daging kurban. Jika untuk sendiri, sepertiga untuk orang miskin dan sepertiga untuk dihadiahkan ke orang lain. Pembagian ini bukanlah suatu kewajiban. Jadi kalau mau setengah-setengah atau kita cuma ambil seperempat atau seperlapan, tidak menjadi masalah. Tetapi usahakan kita makan daging kurban kita. Ya, kalaupun tidak mampu maka tidak menjadi masalah. Disunahkan bagi yang berkurban untuk makan daging kurbannya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Bagi yang berkorban, sejak tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh memotong kuku, rambut, dan mengambil anggota tubuhnya sampai selesai penyembelihan. Kemudian yang terlarang, orang yang berkurban tidak boleh menjual sesuatu apapun dari hewan kurbannya. Bagaimana dengan orang yang mendapatkan bagian dari hewan kurban seperti kulit atau daging? Kalau kita yang berkurban, tidak boleh kita jual. Tapi orang yang sudah dapat, ya sudah terserah dia, itu sudah hak dia. Dia mau kasihkan, dia mau hadiahkan, dia mau jual, itu boleh. Untuk dia yang tidak berkurban. Kemudian tidak boleh mengupah tukang sembelih dari hewan kurban. Seperti memberikan bagian satu paha belakang. Ya kan sering ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mau bayar saja, upah saja. Tapi tidak mengapa diberikan bagian dari hewan kurban jika itu bukan bagian dari upah. Jadi berapa upahnya? 300.000 ya. Sudah bayar 300.000. Nanti kalau misalnya berapa kantong, tidak mengapa dia. Tapi itu bukan upah. Ya. Allah alam bisa. Saya rasa cukup materi saya pada hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ya, nanti insyaallah lanjutkan istirahat ya. Insyaallah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.